Pasar Tanjung, yang dulu dikenal sebagai pusat kehidupan warga desa, kini berubah menjadi sarang ketakutan. Preman-preman yang dipimpin oleh Bara memungut uang keamanan dan menebar ancaman pada para pedagang kecil. Di tengah semua itu, Sumi, penjual jamu yang lembut dan bersahaja, menyembunyikan kekuatan besar warisan leluhur. Saat melihat ketidakadilan semakin menjadi, hatinya mulai bergemuruh, pertanda macan putih dalam dirinya mulai terbangun. Ketika pasar tak lagi jadi tempat mencari rezeki, dan suara tawa tergantikan oleh jeritan pedagang kecil, seseorang harus berdiri di antara ketakutan dan harapan. Ia bukan prajurit, bukan pula pahlawan, tapi di balik warung jamu tuanya, hidup penjaga yang tak bisa lagi diam. Pagi di Pasar Tanjung biasanya dimulai dengan suara tawa para pedagang dan aroma rempah dari warung jamu Sumi. Namun belakangan, suara tawa itu perlahan menghilang, digantikan bisik-bisik ketakutan. Para pedagang kini berjualan sambil waspada, seolah setiap langkah bisa memancing amarah orang yang salah. Di ujung pasar, 3 orang bertubuh besar berjalan gagah, dada mereka terbuka, rantai besi tergantung di leher. Itulah anak buah Bara, penguasa pasar yang ditakuti semua orang. Sumi mengaduk jamunya dengan tangan gemetar. Dari balik tirai warung, ia melihat Bu Partinah, pedagang sayur tua, sedang dikerumuni para preman. "Sudah saya bayar kemarin, Nak, tolong, jangan ambil lagi," suara Bu Partinah lirih, matanya memohon. Tapi satu tamparan keras membuat tubuhnya roboh ke tanah, dan keranjang sayurnya terbalik, isinya berserakan di lumpur. Orang-orang hanya diam, tak ada yang berani menolong. Sumi mengepalkan tangan, urat di lehernya menegang, napasnya tersendat. Ada suara di dalam dirinya, halus tapi bergetar dalam hati. "Keadilan tak akan turun jika kau terus diam, Sumi." Ia mengenali suara itu, suara dari masa lalu, suara gurunya, Romo Joyo, yang sudah lama berpulang. Matanya memanas, tapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu, sekali amarahnya terbuka, dunia tak akan sama lagi. Langit di atas pasar mendung, awan hitam menggulung seolah ikut menyaksikan kebiadaban itu. Bara datang tak lama kemudian, menepuk-nepuk bahu anak buahnya dengan senyum congkak. "Bagus, siapa yang tak mau bayar, kasih pelajaran. Di sini saya rajanya," katanya lantang, membuat semua orang menunduk. Sumi menatapnya tajam dari kejauhan, tatapan yang menyala, sekejap menembus kabut tipis yang mulai turun. Di warung jamunya, angin tiba-tiba bertiup dingin. Gelas-gelas jamu bergetar, air di kendi bergolak sendiri. Sumi menutup matanya, merasakan hawa aneh yang naik dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Dalam benaknya muncul bayangan seekor macan putih melangkah gagah di antara kabut gunung, menatapnya dengan mata bercahaya perak. Nafasnya memburu. Ia tahu pertanda itu, roh penjaga leluhurnya tengah bergejolak. Namun ia tak ingin gegabah. Ia menarik napas panjang, menunduk dalam diam, menahan kekuatan yang mulai bangkit dari tubuhnya. "Belum waktunya," bisiknya pelan. Ia tahu, ilmu warisan Romo Joyo bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan untuk melindungi yang lemah. Tapi di hatinya, amarah itu terus bergemuruh seperti ombak yang mencari pantai untuk pecah. Ketika hari mulai sore, Bara kembali berkeliling pasar, memastikan semua pedagang patuh. Ia berhenti di depan warung jamu Sumi. "Heh, penjual jamu, udah setor belum?" Suaranya keras, disertai tatapan merendahkan. Sumi menatap balik tanpa gentar. "Aku tidak jual ketakutan, Bara," jawabnya tenang. Bara tertawa keras, tapi seketika merinding, entah kenapa, dari mata wanita itu, seolah ada cahaya putih berpendar. Sore itu, Pasar Tanjung seolah berhenti bernafas. Semua mata tertuju pada Sumi dan Bara. Angin berdesir dingin, daun-daun beterbangan meski langit tak berangin. Seekor kucing putih melintas di depan warung Sumi, menatap Bara tajam sebelum menghilang di balik bayangan. Dan untuk sesaat, waktu seperti berhenti, sebelum badai yang sesungguhnya datang, badai yang akan mengubah nasib Pasar Tanjung untuk selamanya. Sore itu berubah mencekam.
Bara berdiri di depan warung jamu Sumi, wajahnya merah padam menahan amarah karena tatapan perempuan itu menusuk harga dirinya. "Kau berani menantang aku, perempuan kampung?" geramnya sambil menendang meja jamu hingga botol-botol pecah berhamburan. Aroma rempah memenuhi udara, bercampur bau ketakutan. Para pedagang yang melihat hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menolong. Tapi Sumi tetap tegak berdiri, matanya tak beranjak sedikit pun dari bara. "Aku hanya menolak tunduk pada kejahatan," ucap Sumi pelan, namun suaranya menggema di antara kios-kios sepi. Bara mendengus, lalu memberi isyarat pada dua anak buahnya. "Ajari perempuan ini arti takut," katanya dingin. Kedua preman itu melangkah maju, namun seketika tubuh mereka tersentak, tangan mereka bergetar hebat, seolah tersengat petir. Dari bawah kaki Sumi, angin berputar halus, mengangkat debu dan serpihan kaca menjadi pusaran kecil. Orang-orang tertegun, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bara mundur selangkah, wajahnya tegang. Ia belum paham apa yang sedang terjadi, tapi matanya menangkap sesuatu. Bayangan samar seekor macan putih melintas di balik tubuh Sumi. Sekejap, bara di dadanya berganti menjadi nyeri. Namun harga diri membuatnya tetap bertahan. "Ilmu sihir, ya," teriaknya keras. "Kau pikir aku takut?" Ia menghunus pisau lipat dari pinggangnya, mengarahkannya ke Sumi. Sumi menarik napas panjang. "Kau sudah jauh dari batas, Bara," katanya lirih. Saat itu, matahari mulai tenggelam di balik atap pasar, menimbulkan cahaya jingga yang memantul di wajahnya. Tatapan Sumi berubah dingin, seolah ada kekuatan purba yang mengintip di balik sorot matanya. Angin bertiup kencang, membuat kain penutup warung berkibar seperti sayap makhluk gaib. Bara melangkah maju dengan marah, tapi langkahnya goyah, entah mengapa dadanya terasa sesak, seperti ditatap dari alam lain. Suara auman samar terdengar dari arah gang sempit di ujung pasar. Semua orang menoleh, namun tak ada apa-apa, hanya bayangan besar yang melintas di dinding. "Macan putih," bisik salah satu pedagang dengan suara bergetar. Bara makin marah mendengarnya. "Tak ada yang sakti di sini selain aku." Ia mengayunkan pisaunya, tapi saat pisaunya hampir mengenai Sumi, kilatan cahaya putih melintas, pisau itu terhempas ke tanah, tangannya terasa seperti terbakar. Suasana pasar hening. Bara menatap tangannya yang berasap, lalu menatap Sumi dengan pandangan tak percaya. "Siapa kau sebenarnya?" desisnya, penuh dendam dan rasa takut yang ia sembunyikan. Sumi tidak menjawab, hanya menunduk sedikit, lalu berkata dengan tenang, "Aku hanya penjaga yang melindungi yang lemah, sebagaimana dulu guruku melindungi orang-orang sebelumku." Kalimat itu menusuk Bara seperti pedang tak kasat mata. Bara melangkah mundur, wajahnya memerah, tapi bukan karena takut, melainkan karena malu. Ia bersumpah dalam hati akan membalas perempuan itu. "Kau pikir ini selesai? Aku akan kembali, dan pasar ini akan aku hancurkan bersamamu," teriaknya sebelum pergi, diiringi langkah gontai anak buahnya yang masih ketakutan. Saat langkah mereka menghilang, Sumi memejamkan mata dan berbisik lirih, "Romo Joyo, cobaan telah dimulai." Senja turun perlahan, membawa suasana sunyi yang ganjil. Sumi duduk di depan warungnya yang porak-poranda, memunguti serpihan botol jamu yang pecah. Di antara sisa rempah yang berserakan, seekor kucing putih kecil melintas dan duduk di pangkuannya. Ia tersenyum lemah, menatap langit yang mulai gelap. "Tanda sudah datang," gumamnya. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dari rumah duka, tanda bahwa malam itu, keseimbangan antara dunia manusia dan roh mulai terusik. Malam itu angin dari arah timur berhembus dingin, membawa kabut tipis yang merayap ke setiap sudut pasar. Sumi belum juga pulang. Ia duduk di depan warungnya yang remuk, menatap langit tanpa bintang. Suara gamelan yang sempat terdengar dari kejauhan kini hilang, digantikan bisikan lembut seperti doa yang datang dari udara. "Jangan takut pada badai, karena badai datang hanya untuk membangunkan yang tertidur," bisikan itu menggema di telinganya. Sumi tahu, itu bukan suara manusia. Itu suara dari masa lalu, suara Romo Joyo.
Ia menunduk, memejamkan mata. Dalam sekejap, pikirannya melayang ke masa silam, saat dirinya masih seorang gadis belasan tahun yang tinggal di lereng Gunung Lawu bersama Romo Joyo, sang pertapa sakti yang dikenal sebagai penjaga ilmu putih. Dulu, ia hanyalah anak yatim piatu yang dipungut dari jalan, dibesarkan di tengah hutan dan ditempa dengan doa, tirakat, serta pengendalian diri. Setiap malam, Romo Joyo memintanya duduk di bawah pohon beringin tua, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. Ilmu sejati bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga, demikian kata sang guru kala itu. Dalam ingatan itu, Sumi masih melihat dirinya kecil, menggigil di tepi jurang. Di hadapannya muncul sosok macan putih raksasa, matanya bercahaya lembut, bukan buas. Hewan itu berjalan mendekat, menunduk, lalu menjilat telapak tangan Sumi. Dari situ, kilatan cahaya menembus tubuhnya, menyatu dengan jantungnya yang berdebar. Ia menjerit, tapi Romo Joyo hanya tersenyum. Kau telah dipilih, Sumi. Roh penjaga telah memilih wadahnya. Sejak malam itu, tubuh Sumi tak lagi sama. Setiap kali ia marah atau sedih, angin bergetar, dan dari matanya kadang muncul cahaya putih lembut. Romo Joyo terus melatihnya, bukan untuk menyerang, tapi untuk menahan. Macan putih dalam dirimu adalah penjaga keseimbangan. Jika kau gunakan untuk dendam, ia akan memakan jiwamu. Kata-kata itu tertanam dalam hatinya, menjadi mantra yang tak pernah hilang. Namun suatu malam, hal buruk terjadi. Sekelompok orang datang ke padepokan Romo Joyo, ingin mencuri pusaka ilmu itu. Pertarungan dahsyat pun tak terhindarkan. Api berkobar di lereng gunung, dan Sumi menyaksikan gurunya terluka parah. Dengan napas terakhirnya, Romo Joyo menatap Sumi dan berbisik, bawalah ilmu ini ke dunia bawah, gunakan saat kegelapan menindas. Saat kau dengar gamelan di malam hening, itulah panggilanmu untuk bertindak. Setelah itu, sang guru pergi dalam cahaya putih yang membumbung ke langit. Sumi menangis saat kenangan itu perlahan memudar. Matanya basah, tapi bukan karena lemah, melainkan karena rindu yang membara pada sosok yang telah mengajarkannya arti kebajikan sejati. Ia memandangi kucing putih kecil di pangkuannya, dan samar-samar bulu hewan itu tampak berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Apakah kau kirimanku malam ini, Romo? Tanyanya lirih. Kucing itu menatap balik tanpa suara, tapi matanya memantulkan cahaya seperti bintang jatuh. Dari kejauhan, suara angin berubah menjadi dengungan gamelan yang halus. Sumi berdiri, menyatukan kedua tangannya, menunduk dalam doa. Hatinya bergetar, ia tahu panggilan itu nyata. Preman-preman pasar bukan sekadar ancaman manusia biasa, tapi bagian dari arus kegelapan yang perlahan mencemari tanah yang pernah dijaga leluhurnya. Ia harus bersiap, karena badai yang dijanjikan Romo Joyo mulai bergerak menuju dirinya. Dan saat kabut turun makin tebal menutupi pasar Tanjung, Sumi membuka matanya perlahan. Di dalam bola matanya, tampak siluet seekor macan putih berlari di tengah hutan berkabut, suaranya menggema di langit malam. Aku siap, Romo, bisiknya pelan. Malam itu, hawa dingin berubah menjadi tenang, tanda bahwa sang penjaga suci telah kembali terbangun di dunia manusia. Malam di pasar Tanjung terasa berbeda. Kabut tipis turun lebih awal, menutupi setiap jalan setapak dan kios yang telah tutup. Sumi masih duduk di depan warungnya yang kini tampak sunyi, hanya lampu minyak yang bergoyang ditiup angin menjadi satu-satunya saksi keberadaannya. Di kejauhan, terdengar suara seruling sayup-sayup dari arah hutan kecil belakang pasar. Suara itu lembut, namun membawa aura dingin yang merayap ke kulit. Saat hembusan angin melewati wajahnya, Sumi merasakan sesuatu yang aneh, seolah udara membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Ia memejamkan mata. Dalam diam, daun-daun kering beterbangan, dan hawa di sekitarnya berubah. Dari dalam kabut, muncul sosok samar berbaju putih, berdiri jauh di depan warung. Tubuhnya berpendar lemah, seperti terbuat dari cahaya bulan. Romo, bisik Sumi lirih. Sosok itu tidak berbicara,
Tetapi angin tiba-tiba berputar di sekelilingnya, membawa suara lirih yang bergema dari segala arah. Keseimbangan mulai goyah. Muridku, penjaga gelap telah membuka jalannya. Mereka bukan sekadar manusia. Suara itu membuat bulu kuduk Sumi berdiri. Ia tahu, yang dimaksud bukan hanya bara, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan hitam yang menunggangi keserakahan manusia. Sumi berdiri perlahan, menatap sosok cahaya itu dengan mata berkaca. Apa yang harus kulakukan, Romo? Aku takut kehilangan kendali. Suara angin menjawab lembut, kau tak boleh mengandalkan amarah. Jika macan putih lepas tanpa kendali, dunia manusia dan roh akan bercampur. Jagalah hatimu, sebab musuh terbesarmu bukan mereka, tapi dirimu sendiri. Perlahan, sosok itu lenyap terbawa kabut, meninggalkan Sumi sendirian bersama gema suara gamelan yang samar mengiringi perpisahan itu. Dari arah lain, seekor burung hantu melintas cepat di atas kepala, menandai malam yang semakin pekat. Sumi menarik napas panjang, lalu menatap arah hutan. Angin membawa bau tanah basah dan wangi kemenyan yang samar. Ia tahu seseorang sedang memanggil arwah di luar batas desa, tanda bahwa kekuatan gelap mulai bangkit. Langkah kakinya gemetar saat berjalan ke arah belakang pasar, tempat dulu Romo Joyo pernah mengubur pusaka tua, batu penuntun cahaya. Begitu sampai di sana, tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Ia berlutut, meraba tanah yang lembab. Di bawah permukaannya, sesuatu berkilau samar, lalu memunculkan cahaya putih keperakan. Batu ini hanya bersinar saat kegelapan mendekat, gumam Sumi. Ia menggenggam batu itu erat, dan seketika matanya memancarkan sinar lembut. Di dalam pikirannya, muncul bayangan bara yang sedang duduk di warung remang bersama beberapa orang asing, wajah mereka tertutup kerudung hitam. Mereka tengah melakukan ritual kecil dengan dupa dan darah ayam hitam, persekutuan yang berbahaya. Sumi terperanjat. Bara, kau tak tahu apa yang sedang kau lepaskan, bisiknya ngeri. Ia menyadari bahwa Bara telah mencari bantuan dari dukun hitam, yang mungkin menginginkan satu hal, menumbangkan kekuatan macan putih, dan menguasai penunggungnya. Hatinya berdebar keras, bukan karena takut pada Bara, tapi karena ia tahu pertarungan kali ini tak lagi sekadar melawan manusia, melainkan melawan kekuatan yang haus jiwa. Angin bertiup semakin kencang, menerbangkan kain putih dari tiang warung hingga menari di udara. Kucing putih milik Sumi tiba-tiba mengeong keras dan menatap ke arah jalan utama pasar. Dari sana, samar-samar terdengar suara tawa laki-laki bergema di antara kabut. Aku datang untuk menagih janji, Sumi. Suara itu serak, dingin, dan mengandung niat jahat. Sumi menatap ke arah itu dengan wajah tenang, meski jantungnya berdegup tak beraturan. Kalau itu takdirmu, Bara, maka malam ini aku juga takkan mundur. Dan tepat ketika petir menyambar di langit, batu di genggamannya bergetar. Hebat, cahaya putih memancar kuat dari tangan Sumi, menembus kabut tebal yang menyelimuti pasar. Dari balik sinar itu, terdengar suara auman panjang, memecah keheningan malam. Macan putih telah terbangun, dan pertanda perang antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Fajar belum sempat menembus kabut tebal ketika pasar Tanjung digemparkan oleh suara gaduh dari arah warung Sumi. Beberapa pedagang yang baru datang menemukan papan warung patah, tanah bekas terbakar, dan bau belerang menyengat di udara. Di dinding bambu, tertulis dengan darah, macan putih tak lagi suci. Sumi berdiri diam di tengah reruntuhan, matanya merah menahan marah. Ia tahu ini bukan ulah manusia biasa, ini pesan dari Bara dan kelompok gelapnya. Namun lebih dari itu, ia merasakan hawa panas yang tidak semestinya ada di tempat suci itu, seolah ada entitas lain yang kini menantangnya secara langsung. Di kejauhan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Bara muncul dengan senyum sinis di bibirnya. Tubuhnya tampak berbeda, kulitnya lebih pucat, dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Di lehernya tergantung kalung tulang kecil, peninggalan dari ritual hitam yang baru ia jalani. Aku sudah bosan hidup di bawah bayanganmu, Sumi. Sekarang lihat,
kekuatan ini bukan lagi milikmu seorang. Suaranya bergema aneh, seperti ada dua nada sekaligus, suara manusia dan suara roh yang menumpang dalam tubuhnya. Sumi melangkah maju tanpa gentar. Kau bermain dengan api, bara. Kekuatan yang kau pakai bukan milik manusia. Ia akan menelanmu, cepat atau lambat. Bara tertawa keras, suaranya memantul di antara kios-kios kosong. Kau pikir aku takut? Aku kini memiliki Kiai Lodra, penjaga dari dunia bawah. Ia haus darah dan dendam. Dan kau, Sumi, adalah mangsa pertamanya. Seketika tanah di sekitar mereka bergetar, udara menjadi berat, dan dari balik asap hitam muncul bayangan besar menyerupai harimau hitam bermata merah menyala. Sumi memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menatap bara dengan ketenangan yang dingin. Kalau begitu, biarlah macan putih yang menilai siapa yang benar. Ia menggenggam batu penuntun cahaya dan berbisik mantra yang diajarkan Romo Joyo. Angin berputar, daun kering beterbangan, dan dari dalam sinar putih yang menyilaukan, muncul seekor macan putih dengan tatapan lembut namun mematikan. Kedua makhluk gaib itu saling berhadapan, mengaum hingga mengguncang pasar. Pertarungan pun dimulai. Bara mengangkat tangannya, dan harimau hitamnya melompat dengan cepat, mencakar udara hingga menimbulkan ledakan kecil. Namun macan putih menangkis dengan kibasan ekor bercahaya, memantulkan serangan dan membuat bara terhempas ke belakang. Api menyala di sekitar tubuhnya, namun ia tertawa, bukan karena menang, tapi karena kehilangan kendali. Semakin sakit, semakin kuat aku, jeritnya. Sumi menatap Iba. Ia tahu bara sudah bukan dirinya lagi, tubuhnya kini menjadi wadah bagi roh jahat yang lapar kekuasaan. Dengan lirih ia berkata, "Bara, sadarlah. Kau bukan musuhku, kau hanya korban dari amarahmu sendiri." Namun bara menjerit sambil menutup telinga, suaranya menggema penuh rasa sakit. Harimau hitamnya meraung, lalu menubruk macan putih hingga tanah bergetar hebat. Pasar Tanjung kini bagai medan perang antara dua dunia, manusia dan roh, terang dan gelap. Dalam keputusasaan, Sumi mengangkat tangannya ke langit. Ia berdoa, bukan meminta kekuatan, tapi pengampunan. Jika ini harus berakhir dengan darah, biarlah darahku yang menjadi tumbal. Cahaya putih membungkus tubuhnya, lalu mengalir ke arah macan putih. Seketika sinar itu membesar, menelan kabut dan kegelapan sekaligus. Jeritan bara menggema panjang, disusul ledakan cahaya yang membuat seluruh pasar diselimuti putih sesaat. Saat cahaya itu memudar, Sumi terjatuh lemah. Bara tergeletak tak jauh darinya. Tubuhnya dipenuhi luka dan kalung tulangnya hancur berkeping. Macan hitam telah lenyap, digantikan oleh debu yang berputar dan menghilang bersama angin. Sumi menatap bara dengan mata berkaca, lalu berbisik lirih, "Masih ada kesempatan bagimu untuk berubah." Bara terdiam, matanya mulai mengeluarkan air mata darah, entah karena penyesalan atau karena roh jahat yang meninggalkannya. Di langit, awan perlahan terbelah, dan cahaya matahari pertama menembus kabut tebal. Suara pasar mulai hidup kembali, ayam berkokok, pedagang menata dagangan, seolah tak pernah ada pertempuran di sana. Namun Sumi tahu, ini belum selesai. Bara mungkin jatuh, tapi kekuatan yang menungganginya masih berkeliaran, menunggu kesempatan baru untuk muncul. Dan saat angin berembus lembut, terdengar bisikan dari alam gaib, perang ini baru dimulai. Pagi itu, pasar Tanjung tampak seperti kembali normal, tapi bagi Sumi, hawa yang melingkupi tempat itu terasa aneh. Udara lebih berat, suara para pedagang terdengar seolah bergaung jauh, dan setiap bayangan yang melintas tampak lebih pekat dari biasanya. Sumi berjalan perlahan melewati deretan kios yang masih setengah buka. Ia memejamkan mata sesaat, dan dalam keheningan itu ia mendengar bisikan lirih dari arah sumur tua di tengah pasar. Suara itu memanggil-manggil namanya, "Sumi, Sumi." Suaranya lembut, namun mengandung kesedihan yang mendalam, seolah berasal dari jiwa yang telah lama terperangkap. Sumi mendekat, dan matanya menatap ke dalam sumur. Air di dasar sumur tampak hitam pekat, memantulkan wajahnya dengan bentuk yang berubah-ubah.
Saat ia berusaha memusatkan pandangan, tiba-tiba muncul wajah perempuan tua dengan mata kosong. Suara itu bergema, "Kami penjaga pasar ini sebelum kau lahir, tapi kini tempat ini dinodai darah dan amarah manusia. Keseimbangan hancur, roh-roh lapar telah dibangunkan." Sumi terkejut mundur, tapi perempuan itu hanya tersenyum getir sebelum wajahnya lenyap bersama riak air. Tak lama setelah itu, dari arah kios rempah, seorang pedagang perempuan berteriak ketakutan. Ia menunjuk ke arah belakang kiosnya, di mana terlihat bayangan hitam besar merayap di dinding seperti seekor binatang buas. Orang-orang mulai panik, beberapa menjatuhkan dagangan, beberapa berlari keluar pasar. Sumi segera melompat ke tengah kerumunan, memusatkan tenaga batinnya. Batu penuntun cahaya di tangannya bergetar, memancarkan sinar lembut yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Namun bayangan itu tak lenyap, justru semakin membesar, berubah menjadi sosok tanpa wajah dengan suara parau, "Bara hanyalah pintu, kami adalah kegelapan yang sejati." Sumi menatap tajam sosok itu. "Jadi kau yang menunggangi tubuh Bara?" Suara itu tertawa keras, membuat kain-kain di kios berterbangan. "Kami lebih tua dari manusia, lebih kelam dari malam. Kau pikir bisa menyingkirkan kami dengan doa dan cahaya?" Sumi menggertakkan gigi, lalu menengadah ke langit. "Kalau begitu, biarlah cahaya ini menjadi kutukan bagimu." Ia menempelkan batu penuntun ke tanah, mengucap mantra yang membuat bumi bergetar halus. Sinar putih menjalar cepat dari bawah kakinya, menyebar seperti akar pohon raksasa, dan menghantam bayangan hitam itu hingga menjerit kesakitan. Namun kekuatan gelap itu tidak benar-benar lenyap. Sebelum menghilang, ia berbisik dengan nada ancaman, "Kau hanya menunda. Kami kini bersemayam di tempat ini. Setiap dagangan, setiap darah, setiap rasa takut, semua adalah persembahan bagi kami." Begitu kata-kata itu usai, bayangan itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Sumi terengah, keringat membasahi dahinya. Ia tahu, sejak saat itu pasar Tanjung bukan lagi sekadar tempat berdagang, tapi telah menjadi medan perebutan antara roh terang dan roh kegelapan. Sore harinya, ketika pasar mulai sepi, beberapa pedagang datang menemui Sumi. Mereka memohon perlindungan, menceritakan bahwa barang dagangan mereka sering bergerak sendiri atau tiba-tiba rusak tanpa sebab. Seorang ibu tua bahkan mengaku mendengar suara anak kecil menangis dari balik timbangan setiap malam. Sumi hanya bisa menatap langit yang memerah. "Roh-roh ini butuh ketenangan, bukan ketakutan. Kalian jangan membakar kemenyan sembarangan, jangan mengutuk sesama. Pasar ini hidup karena kejujuran hati kalian." Malamnya, Sumi duduk di depan warungnya sambil menatap bintang. Macan putih muncul di belakangnya, wujudnya samar, seperti kabut berkilau. Sumi mengelus kepala sang penjaga itu dan berbisik, "Kita belum selesai, kawan. Mereka sudah masuk jauh ke dalam hati manusia. Yang harus kita lawan bukan hanya makhluk halus, tapi keserakahan yang memanggil mereka." Macan itu mengaum pelan, suaranya menggema lembut, memberi semangat bagi jiwa yang nyaris lelah. Dari kejauhan, angin membawa bau dupa terbakar dan lantunan mantra dari arah hutan. Sumi membuka matanya lebar-lebar. Ia tahu itu bukan ritual biasa, tapi pemanggilan kekuatan yang lebih besar, dukun-dukun bayaran yang kini bekerja untuk roh hitam. Ia berdiri, menggenggam batu penuntun cahaya dengan tatapan tajam. "Kalau mereka ingin menguasai pasar ini," ucapnya pelan, "mereka harus melewati aku terlebih dahulu." Angin malam berhembus dari arah utara, membawa bau belerang dan kemenyan terbakar. Langit di atas pasar Tanjung tampak kelam, seolah diselimuti asap hitam tipis yang menahan cahaya bulan. Sumi berdiri di depan pintu warungnya, menatap ke arah lereng Gunung Merapi yang tampak samar di kejauhan. Dari sanalah datang sumber kekuatan gelap yang kini mengganggu pasar, seorang dukun tua bernama Ki Surogendro, yang dikenal memanggil roh dari kawah gunung untuk menaklukkan manusia. Sejak Bara dikalahkan, Sumi tahu pertempuran sesungguhnya baru dimulai, dan malam ini,
panggilan angin membisikkan satu hal, waktunya menghadapi sang penguasa bayangan. Ketika tengah malam tiba, tanah pasar bergetar halus. Dupa-dupa yang ditanam di sekitar pasar tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan asap pekat beraroma besi dan darah. Dari dalam kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam, dengan mata menyala merah dan tongkat berujung tengkorak. Itulah Ki Surogendro. Suaranya berat, dalam, menggema tanpa gema. Jadi ini perempuan yang menentangku, katanya dengan senyum miring. Aku sudah lama mengamati kekuatanmu, Sumi. Macan putih milikmu terlalu lama menahan keseimbangan dunia ini. Kini giliran api Merapi yang berkuasa. Sumi berdiri tegak, tak menunjukkan rasa gentar. Kau ingin menukar keseimbangan dengan kehancuran, Ki Surogendro. Dunia ini tak butuh penguasa dari api neraka. Sang dukun tertawa keras, dan setiap tawa itu mengguncang udara, menimbulkan kilatan merah di langit. Kau pikir aku haus kekuasaan? Tidak, Sumi. Aku hanya ingin dunia tunduk pada kekuatan yang sejati, bukan cahaya palsu yang kau bawa. Dengan sekejap, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan retakan membelah bumi, memunculkan sosok makhluk raksasa dari api, berwujud setengah manusia setengah naga. Sumi menutup matanya, memusatkan batin. Batu penuntun cahaya di genggamannya memancarkan sinar lembut, lalu berubah menjadi aura putih yang melingkari tubuhnya. Dari dalam sinar itu, suara auman terdengar, macan putih muncul, kali ini dalam wujud utuh, gagah dan bercahaya, seolah membawa kekuatan dari langit sendiri. Kau boleh memanggil naga dari kawah gunung, ucap Sumi lirih tapi tegas, tapi aku memanggil roh dari hati yang suci. Auman macan putih mengguncang pasar, membuat genteng dan papan kios bergetar keras. Pertarungan pun dimulai. Naga api menyemburkan nyala panas yang membakar udara, sementara macan putih melompat cepat, meninggalkan jejak cahaya yang memecah. Bara menjadi abu. Ki Surogendro mengangkat tangannya tinggi, mengendalikan naga dengan kekuatan penuh. Lihat, Sumi, bahkan gunung pun tunduk padaku, teriaknya. Tapi Sumi memejamkan mata, memanggil nama gurunya dalam hati. Romo Joyo, bimbing aku. Suara angin menjawab lembut, gunakan hatimu, bukan amarahmu. Sumi membuka mata, dan seketika cahaya putih di sekelilingnya berubah menjadi sinar lembut seperti embun pagi. Ia menatap sang naga, bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasih. Kau bukan musuhku, kau hanya diperbudak oleh nafsu manusia. Cahaya itu kemudian melingkupi naga, membuat makhluk itu mengerang kesakitan sebelum perlahan-lahan berubah menjadi abu. Ki Surogendro berteriak murka, tidak ada cahaya yang bisa memadamkan api Merapi. Ia mencoba melawan, tapi tongkatnya tiba-tiba retak, lalu patah dua, mengeluarkan asap hitam yang menelan tubuhnya sendiri. Ledakan besar terjadi, cahaya putih dan merah bertabrakan di udara, menciptakan gelombang panas yang menyapu seluruh pasar. Sumi terlempar, tubuhnya menghantam tiang warung hingga roboh. Namun macan putih masih berdiri tegak, mengaum keras hingga langit bergetar. Ketika debu mulai mengendap, sosok Ki Surogendro tampak tergeletak di tanah, tubuhnya membatu, matanya kosong menatap langit. Dari mulutnya keluar abu, lalu lenyap ditiup angin, seperti tak pernah ada. Sumi bangkit perlahan, menatap reruntuhan pasar yang kini mulai diterangi cahaya bulan. Ia menatap macan putih yang perlahan memudar ke balik kabut, meninggalkan aura damai di udara. Sumi berlutut, menatap ke arah lereng Merapi, lalu berbisik, setiap kegelapan yang tumbuh dari amarah, suatu saat akan dimakan oleh cahayanya sendiri. Namun, sebelum fajar menyingsing, angin berhembus lagi membawa suara samar, bukan dari manusia, bukan dari roh, tapi dari bumi itu sendiri. Belum berakhir, Sumi, masih ada yang lebih tua dariku, suara itu membuat jantungnya berdebar. Ia menatap jauh ke arah gunung, dan di puncaknya, tampak kilatan merah menyala. Sesuatu yang jauh lebih besar telah bangkit. Fajar belum benar-benar tiba ketika langit di atas pasar Tanjung kembali memerah seperti bara. Kabut tebal turun dari arah utara,
namun kali ini membawa hawa panas luar biasa, membuat daun-daun kering di jalanan perlahan hangus tanpa api. Sumi yang masih duduk di depan reruntuhan warungnya menatap ke arah Merapi yang menjulang di kejauhan. Asap di puncaknya berputar seperti pusaran raksasa, dan dari dalamnya terdengar suara berat, dalam, menggema seperti dari perut bumi. Kau telah membangunkan kami, penjaga cahaya. Suara itu membuat tanah di bawah kaki Sumi bergetar, dan batu penuntun di tangannya berdenyut pelan, seolah ikut takut. Sumi berdiri perlahan, wajahnya pucat tapi matanya tetap tegas. Jika aku yang membangunkanmu, berarti aku pula yang harus menenangkannya. Ia melangkah ke tengah pasar yang kini dipenuhi debu halus dan aroma belerang. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka, menatap ke langit dengan cemas. Gunungnya marah, bisik salah satu pedagang. Tapi Sumi tahu, ini bukan sekadar letusan alam, ini kemarahan roh purba yang dikenal dalam legenda kuno, Bayang Merapi, entitas yang menjaga batas dunia roh dan manusia sejak zaman nenek moyang. Suara petir menggelegar, disusul kilatan merah yang menyambar ke tanah tak jauh dari tempat Sumi berdiri. Dari dalam tanah retak itu, muncul bayangan besar berwujud manusia batu dengan wajah tanpa mata. Dari tubuhnya mengalir lahar merah yang mendidih, dan setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Kau membunuh penjagaku, Ki Surogendro, maka kutukannya akan jatuh padamu, Sumi Macan Putih. Suara itu bergema tanpa mulut, namun mengguncang udara. Sumi menggenggam batu penuntun cahaya erat-erat, matanya menatap lurus ke arah sosok itu. Aku tidak membunuh penjagamu. Aku hanya menenangkan api yang menelan manusia. Tapi jika kau ingin balas dendam, aku siap menanggungnya. Seketika langit menggelap, angin berhenti berhembus. Bayang Merapi mengangkat tangannya tinggi, lalu menurunkannya perlahan. Dari langit jatuh serpihan bara yang membakar tanah, membuat pasar Tanjung seperti medan perang purba. Macan putih muncul dari balik cahaya. Kali ini tampak lebih kecil, seolah kekuatannya terkuras karena pertarungan sebelumnya. Sumi berlutut, tangannya menempel di dada binatang suci itu. Kita tak boleh kalah, bukan karena kekuatan, tapi karena harapan mereka. Macan itu mengaum keras, lalu melompat ke arah Bayang Merapi, menabrak dadanya hingga tanah pecah berkeping. Tapi entitas itu tak bergerak sedikit pun, malah menatap Sumi dengan wajah tanpa ekspresi. Cahaya tidak bisa memadamkan api bumi. Aku adalah awal dan akhir dari kehidupan manusia. Sumi mulai kehabisan tenaga. Batu penuntun di tangannya retak, memancarkan kilatan terakhir. Ia menatap langit, teringat pada pesan gurunya, Romo Joyo, keseimbangan bukan tentang menang, tapi tentang menerima. Air mata mengalir di pipinya. Ia berdiri tegak, lalu mengangkat batu yang nyaris pecah. Kalau begitu, wahai roh purba, aku tidak akan melawanmu, tapi aku akan menyatukanmu. Dengan tenaganya yang tersisa, ia menancapkan batu itu ke tanah, lalu memanjatkan doa leluhur dengan seluruh jiwa. Cahaya putih dan merah berpadu, bukan lagi bertarung, tapi menyatu dalam pusaran besar. Bayang Merapi berhenti bergerak. Tubuhnya yang membara perlahan berubah menjadi abu. Suaranya yang menggelegar kini berubah lembut. Kau mengingatkan kami pada janji lama, bahwa api dan cahaya tak boleh saling menelan, melainkan berjalan berdampingan. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan cahaya merah lembut di langit timur. Lahar berhenti mengalir, udara kembali dingin, dan bumi berhenti bergetar. Sumi terjatuh berlutut, tubuhnya lemah, tapi wajahnya tenang. Macan putih berbaring di sisinya, mengeluarkan dengusan lembut sebelum menghilang menjadi cahaya kecil yang menyatu ke dalam hatinya. Ketika matahari pertama muncul di balik Merapi, pasar Tanjung terlihat damai kembali, seolah tak pernah disentuh perang gaib semalam. Namun Sumi tahu, keseimbangan itu takkan pernah abadi. Ia menatap ke langit sambil berbisik, selama manusia masih punya hati yang gelap, kegelapan akan selalu mencari tempatnya. Tapi selama cahaya ada, aku takkan berhenti berjaga. Pagi itu pasar Tanjung kembali berdenyut seperti sedia kala. Pedagang-pedagang membuka lapak,
anak-anak berlari di antara kios, dan aroma gorengan mulai memenuhi udara. Tapi di tengah kehidupan yang tampak normal itu, Sumi berjalan dengan langkah pelan, wajahnya pucat dan matanya sayu. Sejak malam pertarungan dengan Bayang Merapi, tubuhnya tak lagi terasa sama. Setiap kali ia memandang ke arah matahari, pandangannya berubah menjadi kabur, seperti melihat dua dunia yang tumpang tindih, dunia manusia dan dunia roh. Di balik riuh tawa para pedagang, ia mulai melihat bayangan samar, sosok-sosok arwah yang menatapnya seolah menunggu sesuatu. Saat ia melangkah menuju sumur tua di tengah pasar, batu penuntun cahaya yang dulu bersinar kini berubah kusam dan retak. Ia menyentuhnya, dan seketika rasa panas menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Sumi menahan napas, tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, bayangan macan putih muncul di belakangnya, namun kali ini tidak lagi sepenuhnya roh. Sebagian tubuhnya tampak melebur dengan aura Sumi sendiri, seperti dua jiwa yang kini berbagi satu wadah. Kita menyatu, bisik Sumi dengan suara serak. Tapi di balik kata-kata itu, ia tahu, penyatuan ini bukan anugerah, melainkan beban yang harus ditanggung dengan seluruh jiwa. Hari-hari berikutnya, Sumi mulai kehilangan tidur. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Ia melihat dirinya berjalan di pasar yang kosong, dan di setiap sudut berdiri roh-roh yang memanggilnya dengan lirih. "Penjaga cahaya, kau telah membawa kami terlalu dekat dengan dunia manusia." Suara itu berulang-ulang, hingga suatu malam ia terbangun dengan teriakan, napas tersengal, dan darah menetes dari hidungnya. Di luar, langit tampak merah meski belum subuh. Macan putih muncul di cermin air sumur, menatapnya dengan tatapan sendu. "Kau mulai melebur denganku, Sumi. Cahaya yang menahan dunia kini mengalir dalam darahmu." Sumi menatap pantulan itu dengan mata berkaca. "Lalu apa artinya aku sekarang? Manusia atau penjaga?" Macan itu tidak menjawab, hanya menundukkan kepala, seolah tahu bahwa jawaban itu terlalu berat untuk diucapkan. Saat itulah, dari arah barat pasar, terdengar jeritan. Seorang anak kecil ditemukan pingsan dengan tubuh dingin seperti batu, matanya menatap kosong ke langit. Di lehernya ada bekas cahaya samar berbentuk cakar. Orang-orang panik, dan beberapa mulai berbisik takut. Jangan-jangan roh dari pasar ini marah lagi. Sumi berlari menghampiri, dan ketika ia melihat anak itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sekitar tubuh bocah itu, ia bisa merasakan energi yang sangat familiar, aura macan putih. Ia berlutut, menggenggam tangan bocah itu sambil bergetar. "Tidak, ini bukan kamu, kan?" Tapi dalam hatinya, Sumi tahu bahwa sebagian dari kekuatan yang kini melekat padanya telah lepas kendali. Ia menatap kedua tangannya yang berkilau samar, lalu menatap ke arah sumur. "Kalau begini terus, aku bisa menjadi ancaman bagi mereka yang kuselamatkan." Malamnya, Sumi bersemedi di tepi sungai. Ia duduk bersila, mencoba menenangkan napas, memohon petunjuk dari leluhurnya. Di tengah keheningan, muncul bayangan Romo Joyo, gurunya yang telah tiada. "Anakku, setiap cahaya membawa luka. Kau telah menyatu dengan kekuatan yang tidak seharusnya bersatu dengan manusia. Kini pilihanmu hanya dua, melepaskannya, atau mengorbankan seluruh dirimu untuk menahan keseimbangan." Sumi menunduk, air mata jatuh ke tanah. "Kalau aku melepaskannya, pasar ini akan kembali gelap. Tapi jika aku menahannya, ia tak sanggup melanjutkan." Romo Joyo menatapnya penuh kasih. "Maka kau akan perlahan hilang dari dunia manusia." Sumi menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin berhembus lembut, namun di dalam dadanya, cahaya putih berdenyut pelan, seperti jantung kedua yang hidup berdampingan dengan yang pertama. Ia tahu waktunya tak lama lagi, cahaya itu tumbuh dari dalam, dan lambat laun akan menelan sisi manusianya. Tapi ketika suara pedagang tertawa samar terdengar dari kejauhan, Sumi tersenyum lirih. "Selama pasar ini tetap hidup, aku tidak menyesal." Ia menutup mata, membiarkan macan putih muncul di belakangnya. Dua bayangan itu berdiri berdampingan,
menatap fajar yang mulai merekah. Cahaya dan manusia kini benar-benar menyatu, bukan karena takdir, tapi karena pengorbanan. Pagi di pasar Tanjung tampak aneh. Kabut turun terlalu tebal, menutupi seluruh lorong pasar hingga matahari pun tak mampu menembusnya. Pedagang yang biasanya ramai kini bicara setengah berbisik, seolah takut membangunkan sesuatu yang bersembunyi di balik kabut. Sumi berjalan pelan di antara kios, langkahnya nyaris tak bersuara. Setiap langkah menimbulkan gema samar, seperti ia melangkah di dua tempat sekaligus. Suara jeritan ayam, gemericik air, dan dengus napas macan kadang terdengar bersahut-sahutan, membaur menjadi satu harmoni aneh yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Sumi menyadari pasar ini tak lagi sepenuhnya milik manusia. Sejak pertarungan terakhir, batas dunia telah terbuka sedikit. Ia bisa merasakan hawa dingin roh penjaga yang berkeliaran di sekitar pedagang, menatap dengan mata kosong. Namun anehnya, roh-roh itu tak mengganggu. Mereka hanya mengawasi, seolah menanti perintah dari Sumi. Ia mencoba berbicara dalam hati, memohon agar mereka tenang. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat energi itu terasa menekan dada, membuatnya sulit bernapas. "Aku bukan penguasa kalian," bisiknya lirih. Tapi bayangan macan putih muncul di belakangnya, bergetar lembut, seakan menjawab, "Namun mereka memilihmu, Sumi." Sore harinya, bara preman yang dulu dikira telah menghilang, kembali muncul. Wajahnya penuh luka bakar dan matanya memerah, seperti telah disentuh oleh kekuatan gaib. Ia membawa beberapa pengikut baru, lebih liar dan lebih haus darah. "Sumi," teriaknya dari ujung lorong, "kau pikir aku akan kalah selamanya? Dunia manusia dan roh telah kubuka. Kau penyebabnya." Suaranya menggema panjang, memantul di dinding kios dan menimbulkan suara seperti lolongan makhluk buas. Orang-orang berlarian ketakutan, sebagian bersembunyi di balik karung dagangan. Sumi menatap bara dalam diam. Ia tahu, kekuatan dalam tubuhnya bisa menghancurkan pasar hanya dengan sekali hembus napas. Tapi ia tak mau menjadi pembawa kehancuran. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Angin mulai berputar, membawa aroma tanah dan dupa. "Bara," katanya lembut, "kau sudah terlalu jauh bermain dengan kegelapan." Namun bara hanya tertawa kasar. "Aku hanya mengikuti langkahmu, Sumi. Bukankah kau juga sekarang setengah roh?" Kata-kata itu menusuk dalam. Sumi terdiam, menyadari kebenaran pahit di baliknya. Ia memang bukan sepenuhnya manusia lagi. Langit mendadak gelap, di antara kabut, muncul siluet hitam besar, sosok bayangan macan, namun kali ini berwarna abu-abu pekat, seolah kembar gelap dari macan putih. Itu adalah roh kegelapan yang bara panggil dari sisi lain, lahir dari amarah dan dendam manusia. Wajah pasar yang damai berubah jadi medan perang gaib. Sumi berdiri di tengah lorong, tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih dari pori-porinya. Setiap kali ia menginjak tanah, bunga Kamboja tiba-tiba bermekaran di sekitar langkahnya, menyimbolkan antara kehidupan dan kematian yang bersatu. Pertarungan tak bisa dihindari. Bara melompat dengan kekuatan bayangannya, dan Sumi menangkis dengan pusaran cahaya putih. Suara dentuman keras mengguncang pasar, genteng beterbangan, kain-kain melayang di udara. Pedagang menjerit, anak-anak memeluk ibunya. Di balik kekacauan itu, Sumi melihat sekilas wajah-wajah yang dulu ia lindungi, wajah yang kini penuh ketakutan padanya. "Aku bukan musuh kalian," katanya lirih, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh dua kekuatan yang bertarung di udara. Saat macan putih dan macan bayangan saling menerkam, bumi bergetar hebat. Bara menjerit, tubuhnya mulai terbelah dua oleh energi yang tak sanggup ia kendalikan. Darah dan cahaya berbaur, menciptakan pusaran besar di tengah pasar. Sumi berlari, mencoba menahan kekuatan itu agar tak menelan seluruh tempat. Cahaya putih dari tubuhnya kini menyilaukan, seperti bintang yang jatuh di tengah bumi. Dengan sisa tenaganya, ia menatap bara yang tergeletak di tanah. "Berhentilah, sebelum semuanya musnah." Tapi bara,
dengan mata merah yang nyaris mati, hanya tertawa lirih. Kau pikir, kau lebih suci dariku. Lalu, dalam detik terakhir, bara meraih pecahan batu penuntun cahaya yang dulu milik Sumi dan menusukkannya ke tanah. Seketika, ledakan energi putih dan hitam meledak, melahap langit pasar Tanjung. Kabut berubah menjadi badai, dan dunia seolah berhenti berputar. Sumi memejamkan mata, tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya penuh luka. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Tapi di dalam hatinya, hanya satu doa yang tersisa, agar pasar, dan orang-orang di dalamnya, bisa tetap hidup meski dirinya harus lenyap bersama cahaya. Ledakan itu mengguncang bumi. Pasar Tanjung yang dulu riuh kini hanya menyisakan puing dan asap putih yang membumbung tinggi ke langit. Suara-suara tangis dan jeritan menghilang, digantikan oleh senyap yang menakutkan, seperti dunia berhenti bernafas. Sumi berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya berkilau pucat, rambutnya berayun diterpa angin yang panas seperti bara. Di sekelilingnya, realitas mulai pecah, lantai pasar berubah jadi cermin air, langit memantulkan bayangan dunia roh, dan di setiap refleksi, tampak roh-roh menatap dari sisi lain, bingung dan haus akan tempat bernaung. Macan putih muncul dari balik kabut, tubuhnya luka parah, darah bercahaya menetes dari cakarnya. Di hadapannya berdiri macan bayangan, sosok hitam kelam yang kini tampak goyah, separuh tubuhnya meleleh menjadi asap hitam. Bara tergeletak di tanah, separuh manusia separuh roh, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Sumi, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku ingin berkuasa, tapi ternyata aku hanya boneka kegelapan. Air mata Sumi jatuh, mengalir melewati debu di pipinya. Kau terlambat menyadari, Bara, katanya pelan. Sekarang dunia kita hampir lenyap. Langit mulai retak seperti kaca. Dari celahnya, sinar-sinar putih dan hitam beradu, melukai pandangan siapapun yang melihat. Roh-roh pasar berhamburan, menjerit tanpa suara. Sumi menggenggam tangannya, mencoba menahan perpecahan dunia itu dengan tenaga terakhirnya. Cahaya putih dari tubuhnya meluas, menutupi retakan di langit, tapi setiap cahaya yang ia keluarkan membuat darahnya sendiri berubah menjadi abu. Macan putih menatapnya sendu. Kau tidak bisa terus menahan dua dunia sekaligus. Melepaskanku berarti mengembalikan keseimbangan, tapi juga mengakhiri hidupmu. Sumi terdiam. Dalam sekejap, semua kenangan hidupnya berkelebat di mata, saat ia kecil di pelukan ibunya, saat pertama kali belajar jamu, tawa para pedagang pasar, dan semua wajah yang kini mungkin sudah tak sadar. Kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan hilang, katanya dengan suara yang mulai melemah. Macan putih mendekat, menunduk di hadapannya. Kau sudah cukup berjuang, Sumi. Setiap penjaga tahu, pengorbanan terakhir adalah ketika cahaya memilih untuk padam demi kehidupan lain yang terus menyala. Dari kejauhan, bara menjerit memanggilnya. Sumi, jangan lakukan itu. Aku yang salah. Aku yang membuka jalan ini. Tapi Sumi hanya tersenyum lemah, menatapnya dengan mata yang sudah setengah bercahaya. Kau tidak jahat, Bara. Kau hanya kehilangan arah. Seperti aku dulu. Ia menatap ke langit yang semakin pecah, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Cahaya putih meledak dari tubuhnya, menerangi seluruh pasar, menembus langit yang gelap. Suara ribuan roh bersatu menjadi satu nyanyian suci, menggema lembut seperti doa yang lama terlupakan. Sumi berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman cahaya. Macan putih melompat ke dalam tubuhnya, menyatu sepenuhnya, lalu meledak menjadi ribuan bintang kecil. Dalam ledakan itu, dunia roh dan dunia manusia berpisah kembali. Kabut lenyap, pasar yang tadi porak-poranda perlahan kembali terbentuk, kios-kios berdiri lagi, dan langit menjadi biru bening tanpa noda. Orang-orang yang tadinya pingsan mulai sadar satu persatu, bingung melihat keajaiban yang terjadi di depan mata. Tapi di tengah pasar, Sumi sudah tak ada lagi. Hanya tersisa selembar kain putih, dan aroma bunga Kamboja yang menguar lembut di udara. Bara berlutut di tanah, menatap kain itu sambil menangis.
Dia menebus kesalahan yang bukan miliknya, gumamnya, suaranya serak dan parau. Lalu dari arah langit, seekor macan putih transparan muncul sebentar, menatap Bara dengan mata tenang sebelum perlahan lenyap ke dalam awan. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam, sebagian berlutut dan berdoa. Pasar Tanjung kini kembali damai, tapi keheningan itu menyimpan kisah yang tak akan pernah terlupakan. Dan sejak hari itu, setiap kali kabut turun di pagi hari, para pedagang bersumpah mereka bisa mendengar suara lembut memanggil dari kejauhan, "Jaga pasar ini dengan hati yang bersih." Itulah suara Sumi, sang penjaga macan putih, yang pengorbanannya menjadi legenda abadi di tanah Jawa Tengah. Beberapa minggu telah berlalu sejak cahaya besar melahap langit Pasar Tanjung. Kini, pasar itu kembali hidup seperti semula, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Suara tawa pedagang menggema di sepanjang lorong, anak-anak berlarian membawa kembang, dan aroma jamu serta gorengan bercampur menjadi wangi kehidupan baru. Namun, setiap kali kabut turun di pagi hari, suasana berubah hening sejenak. Para pedagang akan berhenti sejenak dari aktivitas mereka, menunduk, dan meletakkan bunga kamboja putih di tengah jalan. Itu adalah bentuk penghormatan bagi Sumi, sang penjaga yang mengorbankan hidupnya agar pasar ini tetap berdiri. Bara kini menjadi sosok yang berbeda. Luka di tubuhnya tak pernah benar-benar hilang, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia menebus kesalahannya dengan menjaga pasar bersama para pedagang, melindungi mereka dari siapapun yang mencoba berbuat zalim. Ia tak lagi dipanggil preman, tapi penjaga bayangan. Setiap malam ia duduk di tepi sumur tua tempat Sumi dulu bersemedi, menatap air yang tenang dan berbisik lirih, "Aku masih ingat janjiku, Sumi, aku tidak akan biarkan kegelapan kembali ke pasar ini." Dan kadang, di permukaan air, muncul bayangan samar wajah Sumi yang tersenyum lembut. Rakyat percaya bahwa roh macan putih masih menjaga tempat itu. Banyak saksi mengaku pernah melihat sosok putih berwujud harimau besar berjalan di antara kabut, meninggalkan jejak bercahaya di tanah basah. Anak-anak kecil yang tersesat sering ditemukan tertidur di dekat kios jamu, tubuh mereka hangat seperti dipeluk sesuatu yang tak kasat mata. "Itu Sumi," kata para orang tua sambil tersenyum. "Ia masih menjaga kita." Pemerintah desa akhirnya membangun sebuah tugu batu putih di tengah pasar, bertuliskan kalimat sederhana. "Untuk Sumi, cahaya di tengah kegelapan." Setiap tahun, di hari yang sama saat kabut turun paling tebal, seluruh warga mengadakan upacara kecil. Mereka menyalakan dupa, menyanyikan tembang Jawa kuno, dan bercerita kepada anak-anak tentang wanita muda yang menantang maut demi melindungi pasar. Dari generasi ke generasi, kisah itu menjadi legenda. Namun, di balik semua kedamaian itu, ada rahasia kecil yang hanya beberapa orang tahu. Setiap malam Jumat Kliwon, di sudut pasar yang sepi, bunga kamboja akan mekar mendadak meski tak ada pohon di sana. Dari arah sumur, terdengar langkah lembut dan suara ranting patah. Bara yang selalu berjaga tahu betul apa artinya. Roh Sumi datang berkeliling, memastikan semua masih baik-baik saja. Ia tak muncul untuk menakuti, melainkan untuk menenangkan. "Aku masih di sini," suara itu selalu bergema halus dalam angin. Suatu malam, Bara bermimpi bertemu dengan Sumi. Ia berdiri di tengah ladang kamboja yang diterangi cahaya bulan. "Aku sudah menepati janjiku," kata Bara dengan mata berkaca. Sumi tersenyum, lembut dan damai. "Kau telah menebus semuanya. Sekarang biarkan pasar ini hidup tanpa bayangan dendam." Ia menepuk bahunya, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Bara menangis, tapi juga tersenyum. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang. Keesokan paginya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Di tengah pasar, tugu batu untuk Sumi memancarkan sinar lembut seperti napas. Orang-orang menatap kagum, sementara angin membawa aroma bunga kamboja yang kuat. "Penjaga kita memberi restu," bisik seseorang pelan. Hari itu, seluruh pasar terasa berbeda, damai, hangat dan hidup. Dan sejak hari itu pula, legenda Sumi si penjaga
Macan putih hidup dalam setiap bisikan angin, dalam setiap aroma bunga Kamboja yang mekar saat fajar. Ia tak lagi sekadar kisah, tapi menjadi roh pelindung yang menyalakan harapan di hati rakyat kecil. Di Jawa Tengah, orang-orang masih berkata dengan penuh hormat, selama kabut turun di Pasar Tanjung, cahaya Sumi tak akan pernah padam.